belajar dan memahami 12 tenses bersama saya Ajeng Diah Rosita, NIM 2021 320 50. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ajeng Diah Rosita and my name is 202132050. Dan di video ini saya akan membahas 12 tenses yang sudah saya tuliskan. Lalu apakah penting mempelajari tenses dalam bahasa Inggris? Tentu saja. Kenapa? Karena dengan tenses kita tahu bagaimana cara merangkai kalimat sesuai dengan kejadiannya dan sesuai dengan strukturnya. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan apa saja nama 12 tenses itu. Pertama, kita begini saja, jika kita kesulitan dalam menghafal, kita pahami saja. Ini kita tulis present, past, sama future. Oke, dalam present ini kita ada 4 sub bab. 1 simple, 2 continuous, 3 perfect, dan keempat perfect continuous tense. Yang pertama adalah present ini ditaruh di depannya untuk mengetahui apa nama simple tersebut, apa nama tenses tersebut. Oke, yang pertama present simple, yang kedua present continuous tense, ketiga present perfect tense, dan keempat present continuous tense. Selanjutnya kita yang di past ya, ada 4 lagi. Ada 1 past simple atau juga disebut dengan simple past. Yang kedua adalah past continuous tense, past perfect tense, dan past perfect continuous tense. Oke, selanjutnya ini kan ada 8, kita tambah lagi 4, jadi 12 kan. Future ada simple future atau future simple, future continuous, dan future perfect, dan future perfect continuous tense. Ini semua adalah 12 tenses yang akan kita pelajari pada video kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas yang namanya simple present. Apa sih simple present tense itu? Simple present tense adalah tenses yang digunakan biasanya itu digunakan saat kejadian sekarang, dan juga digunakan untuk menyatakan fakta, serta digunakan untuk menyatakan kebiasaan. Kita sering menggunakan kata hubungan waktu dalam simple present seperti always, often, never, or sometimes. Itu adalah tanda hubungan waktu yang biasanya dimuat dalam simple present tense. Oke, yang pertama kita adalah formula atau rumusnya dalam simple present tense itu ada 2 jenis. 1 nominal sentence dan kedua adalah verbal sentence. Nominal sentence itu yang tidak menggunakan verb, dan verbal sentence menggunakan verb. Oke, saya jelaskan ya. Untuk nominal sentence, kalimat positifnya ada subject plus to be. To be-nya kita pakai is, am, are. Oke. Untuk negatifnya kita pakai subject, to be, dan digunakan not. Not karena itu negatif. Ini saya beri titik-titik, ini biasanya adverb atau objek atau komplement ya, seperti itu ya. Selanjutnya ada interrogatif atau kalimat tanya. Kita gunakan to be-nya. To be-nya kita masukkan terlebih dahulu. To be-nya apa? Is, am, are. Terus kita tambahkan subject dan kita tambahkan yang ini adverb atau objek atau komplement, lalu diberi kalimat tanya. Oke, selanjutnya adalah verbal sentence. Positifnya subject, bedanya di sini di verbal itu ada verbnya verb 1 diberi s atau is, begitu ya. Terus untuk negatifnya adalah subject plus do atau does, kita beri lagi ada not. Not ini selalu ada di kalimat negatif plus verb 1. Selanjutnya adalah kalimat tanya. Kita masukkan do does dulu, lalu subject dan verb 1. Seperti itu. Oke, lebih mudahnya kita coba di example atau contohnya ya. Contohnya di sini saya beri di verbal sentence. Positifnya the train leaves at 6 AM. Oke, the train is subject, leave is verb ditambah s. S kan? 6 AM. Ya, ini keterangannya ya. Selanjutnya untuk negatifnya subject the train does not. Ini does not disingkat doesn't ya. Leave at 6 AM.
am. Kenapa nggak ada s? Karena di rumusnya nggak ada. Oke, selanjutnya kalimat interrogatifnya. Does the train leave at 6 am? Ini artinya kereta ya, pergi pada pukul 6. Oke, ini menggunakan fakta atau kenyataan. Jadi kita menggunakan simple present tense seperti itu. Sangat mudah sekali. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, present continuous tense. Apa sih fungsi atau apa sih kegunaan dari present continuous tense itu? Oke, fungsinya atau kegunaannya adalah kalimat yang sedang berlangsung dan belum selesai di waktu sekarang. Seperti itu, sedang berlangsung tapi belum selesai nih di waktu sekarang. Kita pakai formula atau rumusnya. Posisinya subject, to be, is, are, dan verb ing. Verb ing adalah verb 1 yang ditambahi dengan ing atau ing. Oke. Selanjutnya adalah kalimat negatif. Formula negatifnya subject plus to be, is, are tadi plus not plus verb ing lagi. Untuk kalimat tanya, to be lagi kita pakai is, are, tapi ini to be-nya ditaruh di depan. Subject plus verb ing. Jangan lupa ya, kalau interrogatif ada kalimat tanya. Kita lanjut ke example atau contohnya. Example atau contoh dari positifnya. They are playing football. They-nya ini subjek, are-nya apa tadi? Are-nya to be kan? Playing adalah verb 1 plus ing atau kita panggil dengan verb ing. Terus selanjutnya football. Mereka sedang bermain sepak bola. Oke. Jadi mereka itu ya berlangsung dan belum selesai di waktu sekarang, lagi main gitu, lagi main sepak bola. Selanjutnya kalau yang negatif, coba kita masukkan ya, they are not playing football. Oke, ada not ya. Untuk kalimat tanyanya kita masukkan to be dulu. Are they playing football? Begitu. Jadi diingat-ingat kalau present continuous tense itu berlangsung tapi belum selesai. Dan diingat-ingat verbnya itu kita pakai verb ing. Oke. Examennya juga mudah untuk dipahami bukan? Oke, selanjutnya pembahasan yang ketiga apa? 3. Present perfect tense. Apa sih kegunaan atau fungsi dari present perfect tense ini? Merupakan perbuatan atau peristiwa yang telah selesai di waktu sekarang. Di waktu sekarang ya, telah selesai. Kita pakai formula atau rumus yang gimana nih? Yang positif kita pakai subject plus have atau has plus verb 3. Ayo, ya tahu kan pasti penggunaan have has itu. Have, are you, Dewi. Kalau has, he, she, it. Oke. Selanjutnya, kalau negatifnya subject plus have, has plus not plus verb 3. Selanjutnya kalau di negatif tidak selalu pakai not. Di interrogatifnya has atau have plus subject plus verb 3 dan juga ditambah dengan tanda tanya. Ini wajib banget kalau di interrogatif ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di example atau contoh ya. Jadi example-nya saya tuliskan I have eaten my bread. Aku telah selesai makan rotiku. Gimana negatifnya? Subjeknya I have, kita kasih not, eaten my bread. Oke, ini kita lihat ada not. Selanjutnya kalimat tanya. Kalimat tanya to be, has, have-nya dulu ya. Have you eaten your bread? Jangan lupa kasih kalimat tanya. Itu adalah simple present perfect tense. Oke ya, selanjutnya kita ada di nomor 4, present perfect continuous tense. Jadi apa sih fungsi atau kegunaan dari present perfect continuous tense ini? Fungsi atau kegunaannya menyatakan perbuatan atau peristiwa yang dimulai dari
waktu lampau dan masih berlanjut hingga sekarang. Dimulai di waktu lampau dan masih berlanjut hingga sekarang ya. Gimana formulanya atau rumusnya? Positifnya kita pakai subjek plus have atau has plus ini ada been dan verb ing. Kalau tadi verb 3 ya. Selanjutnya ada negatifnya subjek plus have atau has plus not plus been plus verb ing lagi. Kalau interrogatif kalimat tanyanya gimana? Have atau has plus subjek plus been plus verb ing, jangan lupakan tanda tanya interrogatifnya. Untuk lebih jelasnya kita ada di example atau contohnya. Saya tulis semua ini ya. Positif, she has been studying grammar for 6 years. Dia telah belajar grammar selama 6 tahun. Oke. Untuk kalimat negatifnya, she has not been studying grammar for 6 years. Kita ada not. Untuk kalimat tanyanya, has atau have ya dulu. Has she been studying grammar for 6 years? Has she been studying grammar for 6 years? Oke. Jadi kalau di present perfect continuous tense tanda waktunya apa? Ada kata for, since, sama long dan yang lainnya. Ini kan ada for 6 year, for 6 year, for 6 year begitu. Oke, begitulah dari present perfect continuous tense. Oke ya, selanjutnya pembahasan yang kelima adalah simple past tense. Apa simple past tense itu? Digunakan untuk situasi seperti apa? Untuk perbuatan atau peristiwa yang terjadi di waktu lampau. Dan ada dua jenis formula atau dua jenis rumusnya sama seperti simple present tense tadi ya. Ada verbal dan ada nomina. Kalau yang verbal ada plusnya subjek plus verb 2, negatifnya subjek plus did plus not plus verb 1, interrogatifnya did plus subjek plus verb 1 plus interrogatif atau kalimatnya. Jadi kalau di sini di simple past kita pakainya verb 2 untuk di plus, tapi di negatif dan kalimat tanyanya kita pakainya verb 1. Kalau untuk nominal atau kalimat yang non verb gimana? Kita pakai subjek plus to be-nya was, were, dan not verb. Terus ada adverb atau ada objek atau ada complement ya di sini. Terus negatifnya subjek plus to be plus not verb. Dan verb kita lihat not lagi. Kalimatnya to be plus subjek plus non verb, interrogatif atau kalimat tanya. Oke, kita lihat di example atau contoh. Positif, they went to party last night. Oke. They ini subjek, when ini verb 2. To party last night ini kata keterangannya kan. Untuk negatifnya, they didn't go to party last night. Ini verb 2-nya when, kalau verb 1-nya kita go. Ini verb 1, ini verb 2. Go to party last night. Selanjutnya untuk interrogatif kata tanya, did they go to party last night? Begitu. Lalu tanda waktu yang mengatakan simple past tense itu adalah yesterday, last night, last Monday, last afternoon, seperti itu ya. Selanjutnya kita ke pembahasan nomor 6. Oke, pembahasan yang ke-6 ada simple past continuous tense. Digunakan untuk apa? Digunakan ketika ada kalimat perbuatan atau peristiwa yang sedang berlangsung pada waktu lampau ketika kejadian lain terjadi. Oke, peristiwa atau perbuatan yang sedang berlangsung pada waktu lampau ketika kejadian lain terjadi. Jadi double gitu ya kejadiannya. Rumusnya ada plusnya subjek plus to be plus was, were plus verb ing. Oke, selanjutnya kita di negatif subjek plus was, were plus not plus verb ing. Interrogatifnya was, were plus subjek plus verb ing plus tanda tanya atau interrogatif. Oke, untuk example-nya. Positifnya he was studying when we are listening music. Ada kata when. Oke. Pada waktunya past continuous tense apa sih? When, while, as dan lain-lain. Jadi he was studying when we are listening music. Music ya. He adalah subjek. To be-nya was, studying is verb ing. Oke, untuk kalimat negatifnya. He was
wasn't studying when we are listening music. Wasn't ini was not ya. Selanjutnya untuk kalimat tanya, was he studying when we are listening music? Oke. Selanjutnya tanda waktu ya. Ini tanda waktu ini sudah saya jelaskan tadi, when, while, dan as. Mudah sekali. Pertama, dimulai dari simple present tense. Kedua, present continuous tense. Dan yang ketiga, present perfect tense. Keempat, present perfect continuous tense. Kelima, ada simple past tense. Dan yang keenam, ada past continuous tense. Thank you, sampai jumpa di pembahasan 6 tensi selanjutnya. Ditunggu part 2-nya ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.